Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Prodi Ilmu Komunikasi A Institut Manajemen Yata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa materi singkat dari mata kuliah prinsip manajemen dengan Bapak dosen pengampu Bapak Umban Adijaya SPDMM. Jadi simak penjelasan kami sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai manajemen change dan bagaimana cara mengatasi stres. Pertama-tama, saya akan membahas cara mengatasi stres. Sekolah dapat menjadi sumber stres, tapi tempat kerja akan jauh menjadi sumber stres. Stres juga terjadi pada fisik, emosional, dan psikologis. Oleh karena itu, ada beberapa saran untuk mengatasi stres. Pertama, ketahui pemicu stres. Yang kedua, kembangkan respon yang sehat. Yang ketiga, membatasi diri dengan gadget. Yang keempat, meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Tujuannya untuk mencapai target dalam waktu yang sudah diterapkan. Dan kedua, yaitu ada the case for change. Perubahan organisasi membutuhkan seseorang untuk bertindak sebagai katalisator dan memikul tanggung jawab untuk membawa proses perubahan. Sebagai katalisator ini, perubahan dapat menjadi lebih baik lagi dalam cara yang lebih positif. Dalam sebuah organisasi, perubahan menjadi manajer dan juga non-manajer. Dalam organisasi ini sering menyewa konsultan luar untuk memberikan nasihat, tapi konsultan luar memiliki keterbatasan tentang sejarah, budaya, prosedur operasi, dan orang-orang organisasi. Konsultan luar ini lebih mengubah secara drastis karena tidak menanggung akibatnya. Maka dari itu berbeda dengan manajer internal, mereka lebih berhati-hati lagi karena harus menanggung konsekuensinya. Ada 3 faktor eksternal. Yang pertama, mengubah kebutuhan dan keinginan konsumen. Perusahaan tidak akan stabil dan dapat gagal dalam memenuhi preferensi pelanggan. Yang kedua, hukum pemerintahan yang baru. Contohnya seperti perubahan dengan 5 kategori meliputi praktik kebenaran dalam periklanan, ketenaga kerjaan, pelindungan lingkungan, privasi, serta keselamatan dan kesehatan. Yang ketiga, mengubah teknologi, contohnya seperti Toyota dan Volkswagen sedang mempertimbangkan alternatif lain termasuk baterai solid state untuk memperpanjang jarak tempuh. Nata Porajaram Air Putih, Wakil Presiden Senior dan Manajer Umum Connected Energy, sebuah unit Cisco perusahaan Laureat Ixem, bekerja untuk mengembangkan ekosistem energi untuk pasar jaringan pintar. Susan Waiting, Ketua Nielsen Media Research, perusahaan yang paling terkenal dengan peringkat televisinya, menyadari bahwa bisnis riset tidak seperti dulu lagi, seperti teknologi-teknologi yang berubah telah membuat pengumpulan data jauh lebih menantang. Manajer menghadapi 4 bagian bidang utama perubahan. Yang pertama yaitu strategi, mengubah strategi menandakan perubahan dalam cara manajer memastikan kesuksesan perusahaan. Lalu yang kedua, struktur. Mengubah struktur mencakup setiap perubahan dalam variabel struktural seperti hubungan pelaporan, mekanisme keorganisasian, memperdaya karyawan, atau mendesain ulang pekerjaan. Lalu yang ketiga, teknologi. Perubahan teknologi mencakup modifikasi dalam cara pekerjaan dilakukan atau metode dan peralatan yang digunakan. Lalu yang keempat, yaitu mencakup people atau attitude, expectation, perception, dan behavior individual and Sumber daya manusia, pengembangan organisasi atau OD adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode perubahan yang berfokus pada orang dan sifat serta kualitas hubungan kerja antar pribadi. Managing change, perubahan bisa menjadi ancaman bagi orang-orang di dalam organisasi. Berikutnya, ada beberapa strategi yang telah disarankan untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, pendidikan dan komunikasi. Dapat membantu mengurangi penolakan terhadap perubahan, yaitu membantu para karyawan dengan melihat logika upaya perubahan. Selanjutnya, partisipasi, memungkinkan setiap individu ini mengekspresikan perasaan mereka masing-masing, meningkatkan kualitas proses, dan meningkatkan komitmen para karyawan terhadap keputusan akhir. Selanjutnya, fasilitas dan dukungan, yaitu dengan membantu para karyawan menghadapi ketakutan dan kecemasan yang terkait dengan upaya perubahan. Selanjutnya, negosiasi, melibatkan pertukaran sesuatu yang berharga untuk kesepakatan, guna mengurangi penolakan terhadap upaya perubahan. Selanjutnya, manipulasi dan kooptasi, yaitu dengan mengacau pada upaya terselubung untuk memengaruhi orang lain terhadap perubahan. Selanjutnya, pemaksaan, dapat digunakan untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Lalu, bagaimana manajer bisa membuat perubahan menjadi berhasil?
Mereka dapat membuat perubahan. Organisasi mampu memahami peran mereka sendiri dalam proses dan membagikan peran masing-masing karyawan dalam proses perubahan. Yang selanjutnya adalah employee stress. Bagi banyak karyawan, perubahan organisasi dapat menciptakan stres. Namun, yang mengejutkan, para top manager mengatakan bahwa stres bukanlah salah satu alasan yang paling teratas, yang melainkan gajilah yang menjadi alasan utamanya. Lalu yang selanjutnya adalah stres. Stres reaksi merugikan yang ditimbulkan oleh orang-orang terhadap tekanan yang berlebihan dari tuntutan, kendala, atau peluang yang luar biasa. Stres dapat disebabkan oleh faktor pribadi dan faktor terkait pekerjaan yang ada di samping. Nah, jelas bahwa perubahan dalam bentuk apapun berpotensi menimbulkan stres karena dapat melibatkan tuntutan, kendala, atau peluang. Nah, untuk faktor pribadi seperti masalah keluarga, masalah ekonomi, dan karakteristik kepribadian yang memang melekat. Lalu bagaimana stres dapat dikurangi? Itu dengan cara melalui pengendalian faktor-faktor organisasi tertentu untuk mengurangi stres terkait pekerjaan dan pada tingkat yang lebih terbatas, serta menawarkan bantuan untuk stres pribadi. Selanjutnya ada stimulating innovation. Thomas Alva Edison pernah berkata, saya pernah mencari tahu apa kebutuhan dunia, kemudian saya maju dan mencoba untuk menciptakannya. Inovasi, dasar dari organisasi yang sangat sukses. Google dengan platform webnya yang terus berkembang menjadi salah satu contoh perusahaan yang baik dari langkah inovasi baru yang lebih cepat. Selanjutnya ada stimulating and nurturing innovation. Ada 3, yang pertama variabel struktural, yang kedua variabel budaya, dan yang ketiga ada variabel sumber daya manusia. Alhamdulillah karena sudah menonton video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga apa yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Game over.